Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan masuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan pelajari hari ini 2 pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Ustadz sudah siapkan beberapa hal-hal keren yang bisa kita saksikan, yang bisa kita simak, dan ini menurut Ustadz sangat keren. Silakan simak materi berikut. Materinya berupa lagu ya, jadi perhatikan dan silakan dinikmati. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya? Masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa sayang-sayangnya. Kalau dicium, merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kakang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia.
Cintai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencela. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu, kita adalah Indonesia. Keren ya. Jadi Indonesia tadi memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang beragam, yang sangat berbeda-beda. Nah, dan itu ada yang kemarin Ustaz jelaskan, membuat Indonesia menjadi negara yang kaya kan budaya dan adat istiadatnya. Ada kekayaan kita dalam hal ini, ada misalnya pakaian tadi kan seperti di dalam lagunya, kemudian rumah, musik, senjata, makanan, bahkan sampai legenda atau ceritanya ya. Hari ini kita akan membahas atau mendalami tentang pakaian deh. Kita akan membahas dan mendalami tentang pakaian. Untuk lebih jelasnya, silahkan dengarkan penjelasan dari Ustazah berikut. Pakaian di Indonesia berarti lebih ke batik ya. Nah, silahkan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tematik muatan pelajaran SPDP tentang karya seni rupa daerah. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman, budaya setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda, dan unsur keindahan. Karya seni yang sudah disebutkan tadi adalah contoh seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Salah satu contoh karya seni kriya yang banyak ada di daerah di Indonesia adalah batik. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Yang membedakannya adalah penggunaan warna dan motifnya. Teknik membuat batik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teknik tulis menggunakan canting sebagai alat membuat motif. Yang kedua teknik cap menggunakan stempel yang sudah bermotif. Yang ketiga teknik sablon atau cetak dengan mesin. Alat dan bahan dalam pembuatan batik tulis yaitu yang pertama kain. Untuk menggambar batik dapat berupa katun atau sutra. Yang kedua malam atau lilin yang berfungsi untuk menahan warna agar tidak masuk ke dalam serat kain. Yang ketiga larutan pewarna. Yang keempat canting atau alat untuk menggambar motif batik. Yang kelima wajan dan kompor kecil untuk memanaskan lilin. Dan yang keenam adalah gawangan untuk menyambirkan kain yang akan dibatik. Tahapan dalam membatik dengan teknik tulis yaitu yang pertama, membuat pola batik pada kain atau disebut dengan molani. Membuat pola atau motif ini dapat menggunakan pensil. Yang kedua, melukis dengan lilin menggunakan canting dengan mengikuti pola. Yang ketiga, pewarnaan pertama pada bagian yang tidak ditutup oleh lilin dengan mencelupkan kain pada pewarna.
Proses membuka dan menutup lilin dilakukan berulang kali sesuai dengan banyak jenis warna yang akan diberikan. Yang keempat adalah ngelorot, yaitu kain yang telah berubah warna direbus air panas. Tujuannya menghilangkan lapisan lilin dan motif terlihat jelas. Yang terakhir adalah mencuci kain batik lalu mengeringkan dengan menjemurnya sebelum dapat digunakan dan dipakai. Berikut adalah beberapa contoh motif batik Nusantara. Yang pertama, motif batik Cirebon, Megamendung. Yang kedua, motif batik Solo, Parangkusumo. Selanjutnya, motif batik Yogyakarta, Ceplok. Kemudian salah satu motif batik daerah Pekalongan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 3 halaman 110. Demikian pembelajaran SPDP untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan tentang proses pembuatan karya seni daerah berupa batik ya. Nah untuk itu, kalau masih belum dimengerti, silahkan diulang lagi videonya, atau bisa beberapa materinya juga ada di buku kalian di halaman 110 tadi ya. Nah seperti itu. Jadi mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.